Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Sofiati Amir Husin. Hari ini akan melaksanakan UKIN sebagai mahasiswa PPG angkatan kedua dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan di SMA Negeri 1 Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Sehat ya? Kita harus hati-hati di zaman pandemi ini, protokol kesehatan jangan sampai dilupakan ya. Kalau bisa aktivitas keluar rumah juga dikurangi. Dan kalaupun harus keluar, protokol kesehatan itulah ya, jangan lupa ya. Ya, Bu. Ibu senang sekali kalian bisa hadir hari ini untuk materi kita yang berikut ini ya. Terima kasih karena sudah datang dan selalu sehat selalu. Ya, amin. Sudah siap semua untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, siap ya. Kalau gitu kita mintalah ketua kelas dulu menyiapkannya. Ya, silakan ada. Perhatian, siap berangkat, harga berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya kelasnya. Wira Nada Nadi Nadia. Hadir, Bu. Ya. Serli Andini, Hadir, Bu. Rafika Sari, Hadir, Bu. Jesse Amelia Ulfa. Ya, nampaknya sudah hadir semua. Absennya kita berikan. Sebelum memulai ya, Ibu melihat dulu kita masuk dalam materi kita ini. Ibu membagikan dulu soal-soal yang untuk melihat kemampuan kalian. Sudah dibaca kan WA yang Ibu kirim hari kemarin? Sudah, Bu. Masih mudah-mudahan kalian bisa mendapat pemahamannya. Pertimbangannya. Ini ada soal dibagikan untuk kalian jawab. Waktunya sekitar 5 menit ya. Jadi tidak banyak soalnya, hanya 5 soal. Ya, bisa silakan dikerjakan dulu ya. Itu apanya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang kata sesuatu ya. Lebih teliti kita dulu. Kemudian ini juga bilangnya ini ya. Perbuatan-perbuatan kita itu ada yang bisa kita sesali, tapi dia tidak akan kembali lagi seperti semula. Termasuk yang ini tadi. Waktu setelah beranjak pergi. Ya. Itu ice breaking sepagi ini ya. Dan untuk memulai pelajarannya tadi, ya seperti biasa kita juga harus memotivasi diri kita untuk memiliki semangat perjuangan yang lebih besar ya. Mumpung karena hari kemerdekaan, hari kemarin ya, hari kemerdekaan pas tanggal 17 Agustus. Bagaimana kalau hari ini kita menyanyikan lagu 17 Agustus sebelum memulai pelajaran? Bisa ya? Bisa. Ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin lagu.
Nah ya, mulai. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sehingga pembelajaran hari ini jadi lebih bersemangat kita ya. Nah, untuk berikutnya kita mulai materi pelajaran kita yang baru mengenai ini dia ya, materi perangkat pembelajaran kita yang terbaru, perangkat, tingkatan dan peran lembaga peradilan di Indonesia. Jadi perangkat, apa yang dimaksud dengan perangkat, kemudian tingkatan-tingkatannya. Jadi peradilan itu bukan langsung misalnya kalian bermasalah di desa tiba-tiba langsung bawa ke Mahkamah Agung, enggak seperti itu ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kita juga belajar. Kemudian dan peran lembaga peradilan, peran-perannya itu ada gitu ya. Kalau lembaga yang dia ada peradilan, ada pengadilan ya. Kalau peradilan itu lebih kepada prosesnya, proses untuk tercapainya keadilan tadi gitu ya. Sementara kalau pengadilan itu sudah tempat atau tempat apanya ya, lebih ke implementasinya gitu ya. Nah, jadi dia ada di situ. Jadi bedakan nanti antara peradilan dengan pengadilan. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini ada itu 3-3, artinya ke KI 3 bab 3 ya. Kompetensi intinya yang ketiga tentang ilmu pengetahuan. Kalau yang pertama dia biasanya tentang agama gitu ya, tentang keagamaan. Kemudian yang KI keduanya tentang sosial, KI ketiganya tentang pengetahuan, dan KI keempatnya nanti konsep gitu ya, tentang lebih ke praktikumnya. Jadi 3-3 itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan indikator pencapaian kompetensi yang keempat, karena ini materi yang keempat. Dia nanti ada 5 materi ini ya. Nanti kita tengok di peta konsepnya. Menganalisis perangkat, tingkatan dan peran lembaga peradilan. Itu kompetensi KD dan IPK-nya ya, yang harus kalian lakukan. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati video dan gambar yang disajikan, siswa mampu melakukan penalaran berbagai kasus hukum di lembaga peradilan. Kemudian melalui diskusi kalian bisa menganalisa kinerja perangkat lembaga peradilan, mampu membandingkan tingkat lembaga peradilan dengan baik. Kemudian dengan mengamati PowerPoint kalian bisa menganalisa peran lembaga peradilan dengan benar. Dan melalui kegiatan diskusi kita bisa mempresentasikan hasil analisis kita tadi gitu ya. Nah, ini dia yang tujuan pembelajarannya yang harus kita capai. Kemudian ini tadi peta konsepnya. Kemudian tadi sistem hukum dan peradilan kita ini kita bagi dua. Yang pertama sistem hukum, yang kedua sistem peradilan. Kalau sistem hukum itu dibagi dua lagi, pengertian, unsur, sifat karakter dan klasifikasinya. Kemudian sementara yang pembagian yang keduanya tata hukum Indonesia. Ini yang ketiganya sistem peradilan kita bagi 3, makna, fungsi, landasan hukum serta klasifikasi lembaga peradilan. Kemudian perangkat, tingkatan dan lembaga peradilan dan peran lembaga peradilan. Kemudian sikap dan perilaku sesuai hukum.
Jadi kita sudah sampai di materi ke sini yang keempat kita ya. Makanya tadi kodenya 334. Ya, kodenya seperti itu. Ini nanti tinggal yang terakhir nanti mengenai sikap dan perilaku sesuai hukum. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian, nah ini dia contoh kasus masalah hukum di Indonesia ya. Tadi sudah Ibu coba juga putarkan sebentar. Coba kita perhatikan dulu. Karena ini kegiatannya kita mengamati video ya. Ini pertama, ini pengadilan apa nih? Kalau kita perhatikan di sini. Ya, pengadilan militer. Ya, kita perhatikan itu orangnya. Kalau ada tentara, kalau yang militer ya, kalau kita kan sipil ya. Kalau kita sipil beda, pengadilan kita pengadilan umum. Tapi kalau berkasus di masalah militer, itu baik dia bukan masalahnya aja, bukan berarti dia harus berperang aja, tidak. Tapi di sini waktu itu ada kejadian antara polisi sama tentara gitu ya, pengerusakan kantor. Jadi kantor itu rusak dan jadi dan 17 tadi ya, 17 orang pelakunya. Mereka dihadapkan ke pengadilan, tapi bukan pengadilan sipil, tapi pengadilan militer, karena yang terlibat memang orang-orang militer di situ. Ada hakim ketuanya juga, tapi semua pakai militer. Ya nanti kita nampak bedanya itu ya. Hakim ketua Polsek Ciracas 17 terdakwa. Pengerusaknya dipecat katanya ya. Ini sanksi dari militer. Kita perhatikan juga di situ ada penasihat hukumnya, juga orang militer ya, nampak bintang-bintangnya itu. Ini pengadilan juga ini. Pengadilan agama. Ya. Angka perceraian di Parepare meningkat sampai 100%. Karena masalah COVID ini katanya ya. Kalau di pengadilan agama kalian perhatikan baju-bajunya, ada bagian tembak hijau ya, di sini hitam. Sarjananya pun mungkin sarjana agama Islam itu ya, SHI. Disebut sarjana hukum Islam. Ya. Kita bukan melihat kasusnya, coba kita perhatikan ya. Kalau kejadiannya ini, kasusnya di pengadilan ini. Kalau kejadian ini, kasusnya di pengadilan ini, gitu ya. Di pengadilan agama Parepare. Itu sengaja video-videonya yang singkat-singkat aja, karena kita bukan memperhatikan kasusnya juga ya. Cuma itu salah satu. Kemudian yang berikutnya ada lagi, nah ini kasus penipuan 10 miliar. Nah ini pengadilan apa yang kalau seperti ini kita perhatikan dulu. Tingkatnya kriminal ini ya kalau pengadilan ya. Kalau kemarin waktu masalah kewarganegaraan, tidak semua yang berkasus hukum itu kriminal ya. Tapi kalau di pengadilan sudah masuk biasanya itu dan kasusnya kasus hukum. Ya katanya bisa menggandakan uang ya, kasus penipuan. Pak viral juga kemarin. Oh belum datang hakimnya ya. Nah ini merah ya nampaknya ya. Karena kita tidak berapa ngeh, tapi rupanya di situ mereka membeda-bedakan. Kalau hijau berarti ini dari pengadilan agama. Kalau yang ini, kalau pakai seragam berarti dari militer. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini seragam kejaksaan ya, jaksa umum. Kalau nanti kalian tamat SMA, kalian ambil fakultas hukum, nanti dari situ ada kejaksaan, kehakiman, ke apa gitu ya. Nah, yang kejaksaan. Tapi kejaksaan ini nampak ibu lebih selektif orang penerima. Mereka menerima yang tinggi badannya 150 cm ke atas. Dia tidak menerima. Iya, nampak ibu seperti itu. Ya ada peraturan masing-masing ya. Ini sudah diulang lagi. Kemudian maksud yang kasus yang keempat, ini PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, menolak gugatan pencabutan status hukuman mati.
hukuman HTI, hutan tanaman industri. Kirain hukuman mati tadi. Oh, Hizbut Tahrir, bukan tanaman industri ya. Hizbut Tahrir yang benderanya apa kemarin yang dibubarkan, la ilaha illallah, bendera hitam pakai tulisan gitu ya, bagus hukum HTI gitu kan. Jadi dia tuh bukan orang per orang ya, tapi lembaganya yang di ini. Jadi kalau orangnya nggak akan dihukum apa, cuma lembaganya mungkin harus dibubarkan gitu ya. Jadi ada modelnya. Jadi kalau tata usaha itu tidak termasuk kasus pidana, dia termasuk perdata. Ya. Kalau yang kriminal apa segala macam, itu hukum dia masuk ya. Hukum hidup. Ya, disebut tahrir ya, Dewan Pimpinan Pusat, sehingga sampai sekarang masih dibubarkan ya. Itu benderanya. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Sekretaris Kabinet. Udah, itu sebagian kasus-kasusnya ya. Tapi tadi pakaiannya gimana modelnya? Ada nih, kita coba undur sedikit ya, itu apa? Yang di pengadilannya. Nah, biru ya. Beda, ada tata usaha. Kalau yang ini biasanya yang di prosesnya orang-orang kaya aja nih. Ya kasus-kasus yang ini soalnya hukum ya. Misalnya ada pemerintah buat peraturan A, sementara peraturan B seperti ini, dia berlawanan. Nah, itu dimasukkan ke dalam hukum tata negara. Jadi gimana? Apa yang harus mengalah, apa yang harus dirubah ya, di situ gitu ya. Kalau memang apa? Pengadilan tata usaha negara. Dan selanjutnya kita masuk lagi materi kita. Contoh kasusnya udah ya. Lanjut. Nah, ini kita tengok ya, perangkat lembaga peradilan. Jadi nanti kita bagi jadi 3 kelompok. Yang satu membahas tentang perangkat lembaga peradilan. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, dan mahkamah konstitusi ya. Nah, yang berikutnya, kalau tingkatan lembaga peradilan, ada pengadilan tingkat pertama. Bagaimana yang pengadilan tingkat pertama ini nanti itu kerja kelompok 2 itu ya. Pengadilan tingkat kedua juga pengadilan kasasi oleh Mahkamah Agung juga ya. Yang kasus yang seperti apa yang bisa sampai ke kasasi itu gitu ya. Kalau masih tingkat pertama, bagaimana? Ini bagaimana? Itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang kemudian kalau peran lembaga peradilan itu ada di lingkungan peradilan umum. Nah, ini kelompok 3 nanti ya. Lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan militer, ada juga mahkamah konstitusinya. Itu dulu. Jadi untuk selanjutnya Ibu bagikan tugas kelompok, kita ada berkelompok ya. Jadi Ibu tinggal bagikan ini untuk buku pegangan, untuk pedomannya. Silakan dibuka. Kita bagi 3 aja. Ya. Yang ini 1 ya. Kelompok 1 ini
Ini kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Sini nanti kalian tulis jawaban ya. Saya sudah mengisikan dulu di situ analisis materinya tentang perangkat lembaga peradilan ya. Kalau yang pertama apa aja yang jadi perangkatnya, kalian bisa lihat di buku cetaknya. Videonya masih jalan terus. Kelompok satu dia apa tadi? Kelompok satu apa masalahnya? Tentang perangkatnya. Ada apa? Ada hakim ketua, ada panitera, ada pengurus itu, ya. Sementara kalau yang ini, yang kelompok 2, tingkat-tingkatnya ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu yang harus dibeda-bedakan itu.
Tidak satu sih yang mengajar. Kelompok 3 pembahasannya tentang peran. Peran lembaga peradilan. Bisa buka di apa kan penawaran paket ya. Bisa jadi.
Ibu ingatkan kalau untuk materi kita minggu depan mengenai sikap dan perilaku sesuai hukum. Itu yang akan kita bahas minggu depannya. Sikap dan perilaku sesuai hukum. Sama seperti yang ditanyakan teman kita Nadia tadi ya. Kenapa masih begini? Kenapa masih begitu? Ini yang akan kita ajarkan untuk materi berikutnya. Jadi besok sebelum memulai pelajaran, gua harap kalian sudah membaca dulu